Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi mengenai analisis statistik deskriptif menggunakan mikroskop Excel. Adapun saya Safa Al-Safitri sebagai pemateri pertama, pemateri kedua yaitu Saudari Alma, dan pemateri terakhir yaitu Saudari Jumrianti. Statistik deskriptif adalah cabang ilmu statistika yang mempelajari tentang cara pengumpulan dan penyederhanaan data-data yang diperoleh, kemudian menyajikannya dengan informasi yang bermanfaat dan lebih menarik serta mudah dimengerti. Informasi yang diperoleh dari analisis statistik deskriptif antara lain pemusatan data yaitu mean, median, and modus, penyederhanaan data atau penyebaran data yaitu standar deviasi, variasi and ranger, dan kecenderungan sekelompok data. Kemudian fungsi Excel. Fungsi Excel antara lain fungsi AVDEF. Fungsi ini digunakan untuk menghasilkan nilai rata-rata untuk divisi mutlak, di mana AVDEF merupakan ukuran dari variabel dataset. Fungsi average. Fungsi ini digunakan menghasilkan data yang akan dicari nilai rata-rata dari sederetan argumen. Fungsi averagea. Fungsi ini digunakan untuk mencari nilai rata-rata dari suatu argumen yang berisi data angka, teks, dan nilai logika. Fungsi averageif. Fungsi ini digunakan untuk mencari nilai rata-rata dari variabel berisi data dengan kriteria tertentu. Fungsi Correl. Fungsi ini digunakan untuk menghasilkan hubungan koefisien dari sel range. Selanjutnya, fungsi count. Fungsi ini digunakan untuk menghitung jumlah sel yang berisi data numerik dari sebuah daftar. Fungsi konta. Fungsi ini digunakan untuk menghitung jumlah sel-sel yang berisi data tanpa memperhatikan tipe data. Selanjutnya, fungsi Correl. Fungsi ini digunakan untuk menghasilkan nilai kovarian. Fungsi Chord. Fungsi ini digunakan untuk menghasilkan nilai kurtosis dari sekelompok data. Fungsi Large. Fungsi ini digunakan untuk menghasilkan nilai terbesar dari sekelompok data. Selanjutnya, fungsi max. Fungsi max digunakan untuk mencari nilai terbesar dari deretan bilangan. Fungsi median digunakan untuk mencari nilai tengah dari sekelompok bilangan. Fungsi min atau minimal digunakan untuk mencari nilai terkecil dari sekelompok atau dari deretan bilangan. Fungsi mod. Fungsi ini digunakan untuk menghasilkan nilai tertentu yang sering muncul dari suatu kelompok bilangan. Fungsi STDEV. Fungsi ini memperkirakan nilai deviasi standar pada sebuah sampel. Kemudian, fungsi STDEVA. Fungsi ini menghasilkan nilai perkiraan selisih baru berdasarkan pada sebuah sampel. Nah, yang akan melanjutkan untuk pemateri kedua yaitu Saudari Alma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi. Materi saya adalah mengenai data analisis. Data analisis adalah sekumpulan data yang terdapat pada Microsoft Excel, dan cara mengaktifkannya yaitu yang pertama adalah klik tombol Office button yang terdapat pada tombol Home, kemudian klik tombol Excel option. Di sana kemudian ada pilihan Add Ins. Nah, jika ada itu, kalian tinggal mengklik tombol Go pada Manage Excel Add-ins. Kemudian beri tanda centang Analysis Toolbar dan Analysis Toolbar. Terus klik OK. Nah, cara menggunakan data pada analisis Microsoft Excel yaitu pilih tab data, kemudian klik tombol analisis. Jika sudah dapat analisis yang dibutuhkan, klik tombol OK. Nah, kemudian pada add-in itu terdapat banyak
banyak sekali jenis-jenisnya. Contohnya seperti access link, analysis toolpath, auto save add-in, dan template utilities. Masih banyak sebenarnya, mungkin akan memakan cukup waktu. Saya jelaskan sedikit, contohnya adalah regression atau regresi, sampling atau sampling, dan kemudian rank atau percentile ranking dan percentile. Kemudian contoh kasus, jika seorang manajer perusahaan ingin mengetahui kondisi kerusakan dari 15 mesin produksi yang berada di bawah pengawasannya, manajer tersebut kemudian mengumpulkan data total waktu yang kerusakan yang terjadi dalam sebulan. Contohnya adalah mesin 1, jumlah kerusakannya adalah 90 menit, 2 100 menit, 3 80, dan seterusnya. Penyelesaiannya dapat digunakan menggunakan metode toolpath analisis pada Microsoft Excel. Sekian materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyelesaian dengan menggunakan analisis toolpath Microsoft Excel. Pertama, kita buka program Microsoft Excel. Yang kedua, masukkan data yang telah didapat ke dalam worksheet Excel. Yang ketiga, aktifkan tool add-in dengan cara pilih panah kecil di bagian sebelah kanan Custom Quick Access Toolbar. More Command. Yang keempat, pada kotak dialog Excel Option, pilih Custom. Choose Command from pilih All Command. Lalu pilih Add-ins. Lalu klik tombol Add, kemudian kita klik tombol OK. Kemudian setelah tool Add-ins telah muncul, pada Custom Quick Access Toolbar tinggal aktifkan Add-ins. Add-ins available, berikut tanda mark. Beri tanda mark pada analisis toolpath, kemudian OK, kita klik tombol Yes untuk memulai proses instalasi. Di menu bar, klik Data. Kemudian klik Data Analisis pada menu bar Data, maka akan muncul window Data Analysis. Selanjutnya, pilih Descriptive Statistic. Oke, lanjut. Kita klik OK, maka akan muncul window Descriptive Statistic. Pada kotak Input Area, klik tombol Selection untuk seleksi atau blok daerah data yang akan dianalisis, atau ketikkan langsung seperti berikut ke dalam kotak Input Area. Lanjut, di opsi pilihan Group By, klik kolom karena data kita adalah menurun atau dalam kolom. Lanjut, centang label in first row untuk menampilkan keterangan pada data yang sudah dianalisis. Pada output option, pilih New Sheet Play. Pada ketikan hasil analisis deskriptif. Langkah ini untuk menempatkan hasil analisis ke worksheet yang baru tapi masih berada di workbook atau file yang sama. Catatan penanaman worksheet tidak boleh melebihi 31 karakter dan tidak boleh menggunakan simbol seperti minus, plus, garing, atau perkalian pada simbol lainnya. Lanjut, centang summary statistik. Oke, centang confidence level for min dan ketikkan 95%. Centang KTH largest dan ketikkan 2. Langkah ini untuk menampilkan data tertinggi kedua. Lanjut, centang KTH smallest dan ketik 2. Langkah ini untuk menampilkan data terendah kedua. Oke, maka hasil analisis statistik deskriptif akan muncul di worksheet baru yang berjudul hasil analisis deskriptif. Inilah output data analisis deskriptif statistik. Kemudian interpretasi. Min adalah rata-rata jumlah waktu kerusakan mesin dalam sebulan adalah 101,8 menit dengan standar error 10,21. Median adalah nilai tengah dari jumlah waktu kerusakan yaitu 95 menit. Mode adalah nilai yang paling sering muncul yaitu 80 menit. Standar deviasi atau standar deviasi adalah standar deviation atau standar deviasi adalah 36,56 menit. 39,56 menit. Kemudian sample device adalah varian waktu kerusakan mesin yaitu 1564,74 yang juga merupakan kuadrat dari standar deviasi. Kemudian kurtosis waktu kerusakannya adalah 2,38. Squareness waktu kerusakan adalah 1,66. Range waktu kerusakan adalah 140 menit yaitu selisih dari waktu kerusakan tertinggi dengan waktu kerusakan terendah. Kemudian minimum adalah data waktu kerusakan mesin yang terendah yaitu 60 menit.
Kemudian maksimum adalah data waktu kerusakan mesin yang tertinggi yaitu 200 menit. Sum adalah jumlah waktu kerusakan dari semua mesin yang diteliti yaitu 1527 menit. Count adalah jumlah mesin yang diteliti yaitu 15 mesin. Largest menunjukkan waktu kerusakan yang tertinggi nomor 2 dari semua mesin yang diteliti yaitu 180 menit. Smallest menunjukkan waktu kerusakan yang terendah nomor 2 dari semua mesin yang diteliti yaitu 65 menit. Dengan menggunakan data analisis Microsoft Excel, analisis terhadap statistik deskriptif dapat diperoleh dengan cepat dan juga mudah dilakukan dengan menggunakan bantuan formula. Microsoft Excel penyelesaian kasus tersebut dapat diselesaikan dengan formula seperti pada gambar berikut. Hasil penggunaan formula akan menghasilkan nilai yang sama dengan penggunaan data analisis Microsoft Office Excel. Kemudian inilah hasilnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.